Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 yang beranggotakan Rosa Asifah, Fahri Aulia, Tita Benita, Meisanti, Junita Sirait, dan Herawati. Kami ingin membahas materi tentang tujuan pendidikan. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Tujuan pendidikan. Menurut M.J. Langeveld 1980, tujuan pendidikan adalah mendewasakan manusia. Dengan kata lain, agar manusia atau anak didik mampu menjadi manusia, yang artinya mampu mewujudkan diri sesuai kodrat atau martabat kemanusiaannya. Tujuan pendidikan dalam undang-undang. Bangsa Indonesia juga memiliki tujuan kemerdekaan, yaitu salah satunya ialah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia memanglah sangat penting, karena diatur juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketiga, MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itulah yang merupakan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut M.J. Langeveld tahun 1980. Terdapat 6 jenis tujuan pendidikan. Ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tak lengkap, dan tujuan intermedier. Satu-satu kita bahas. Tujuan umum itu merupakan tujuan yang menjadi sumber bagi tujuan lainnya. Semua manusia ingin mencapai tujuan tersebut, yakni manusia dewasa atau menjadi manusia. Tujuan umum ini dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pengkhususan dari tujuan umum yang dirumuskan berdasarkan asas atau prinsip. Prinsipnya itu sebagai berikut. Ada 1. Usia, bakat, dan jenis kelamin anak didik. Yang kedua, ada kemungkinan yang ada pada keluarga dan alam sekitar anak didik. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan bagi si anak. Yang keempat, kesanggupan-kesanggupan yang ada pada pendidik. Yang kelima, tugas lembaga pendidikan. Dan yang keenam, tugas bangsa dan manusia pada waktu dan tempat tertentu. Sehubungan dengan prinsip atau asas pengkhususan tujuan umum tadi, maka tujuan umum pendidikan yang sama bagi semua orang akan mencapai atau mempunyai tujuan khusus yang bervariasi. Contoh, tujuan pendidikan nasional suatu bangsa berbeda dengan tujuan pendidikan nasional bangsa lainnya. Tujuan pendidikan bagi anak laki-laki mungkin berbeda dengan tujuan pendidikan bagi anak perempuan. Tujuan pendidikan sekolah dasar akan berbeda dengan tujuan pendidikan taman kanak-kanak. Kurang lebih seperti itu contohnya. Tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Tujuan insidental jauh hubungannya dengan tujuan umum.
Namun, demikian tujuan insidental tetap terarah juga pada pencapaian tujuan umum. Contoh, sebelum jam belajar dimulai, anak-anak bermain di pintu gerbang SD dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak menghalangi atau tidak mengganggu orang lain yang akan melewati pintu gerbang. Maka, guru melarang anak-anak tersebut bermain di pintu gerbang. Tujuan tentatif atau yang biasa disebut tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum atau yang merupakan tempat berhenti dalam perjalanan dalam rangka mencapai tujuan umum. Tujuan ini dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Setiap tujuan sementara ini erat sekali hubungannya dengan masa perkembangan anak. Contohnya, dalam rangka mencapai tujuan umum pendidikan, maka akan terdapat tujuan sementara seperti. Jadi, kalau misalnya anak bisa berjalan nih, kalau anak berjalan itu kan tujuan sementaranya mungkin biar bisa jalan sendiri. Tapi tujuan berjalan umum, nanti tujuan umumnya anak bisa meraih cita-citanya, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, mungkin mencapai pergaulannya, bisa bertemu teman-temannya berjalan kaki sendiri. Terus anak dapat berbicara, awalnya mungkin tidak menggunakan bahasa bayi terus tujuan sementaranya, tapi tujuan umumnya anak akan dapat menyampaikan apa yang dia rasakan. Kurang lebih seperti itu. Tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan pendidikan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek kemampuan atau dimensi kehidupan. Tujuan ini erat hubungannya dengan suatu aspek kepribadian tertentu, seperti halnya tujuan pendidikan agama, tujuan pendidikan moral, tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan intelektual, dan sebagainya. Maksudnya seperti ini. Misalnya, agar anak mampu menyebutkan urutan bilangan, maka anak diajarkan ke calistung, dimasukkan ke dalam calistung. Cuman untuk biar belajar hitung aja, menyebutkan urut bilangan aja gitu. Terus atau nggak anak dimasukin ke TPA, biar anak bisa doa sehari-hari, biar bisa apal baca doa sebelum makan gitu. Tujuannya nggak lengkap. Jadi dalam arti tidak mencakup keseluruhan aspek yang harus dikembangkan pada diri anak didik. Tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya yang lebih luas atau lebih tinggi angkatannya. Tujuan ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, seperti menguasai bahasa Inggris agar dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Contohnya gini, TK, anak diharapkan mampu menyebutkan urutan bilangan dan menuliskan angka. Nah, tujuan ini juga akan menjadi perantara agar anak nantinya diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perhitungan atau matematika. Nah, demikian halnya tujuan pendidikan taman kanak-kanak merupakan perantara atau jembatan bagi tujuan pendidikan sekolah dasar. Nah, pertama dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dan contoh tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan jika ditinjau dari luas jangkauan lembaga, maka dikenal stratifikasi tujuan. Terdapat tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Dari stratifikasi itulah dikenal hierarki. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan sari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang seharusnya dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu. Contoh, tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya tujuan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Terakhir, tujuan pembelajaran,
yaitu tujuan suatu pokok bahasan dari suatu bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan di suatu lembaga pendidikan seperti di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan seperti SMP, SMU, dan SMK. Tujuan ini masih bersifat umum yang perlu dijabarkan menjadi sejumlah tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang bersifat spesifik, operasional, dan terukur yang harus dicapai pada setiap satuan atau pertemuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, domain kognitif. Matra kognitif menitik beratkan pada proses intelektual. Menurut Benjamin S. Bloom mengemukakan jenjang-jenjang atau hierarki tujuan kognitif sebagai berikut. A. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengingatan bahan-bahan yang telah dipelajari, mulai dari fakta sampai ke teori yang menyangkut informasi yang bermanfaat. B. Pemahaman. Pemahaman lebih dari pengetahuan, menguasai dan mengerti untuk lebih menjelaskan kembali apa yang sudah diketahuinya. C. Penerapan. Penerapan adalah mampu mempraktekkan apa yang sudah dipahaminya, mampu melaksanakan atau menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru yang nyata. D. Analisis. Analisis adalah mampu untuk mengidentifikasikan, merinci bagian-bagian agar struktur organisasinya mudah dipahami, mengkaji hubungan antara bagian-bagian, mengenali karakteristik atau ciri-ciri dan keterkaitan berbagai bagian tersebut. E. Sintesis. Sintesis adalah kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang baru yang menitik beratkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. F. Evaluasi. Evaluasi adalah mempertimbangkan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Yang kedua, domain afektif. Matra afektif adalah sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik moral yang merupakan aspek-aspek penting perkembangan siswa. Menurut Cradwell, Benjamin S. Bloom, dan Masya mengemukakan hierarki matra ini terdiri dari A. Penerimaan. Penerimaan merupakan suatu keadaan sadar, kemampuan untuk menerima, dan perhatian yang terpilih. B. Tanggapan. Tanggapan juga merupakan sikap terbuka ke arah sambutan, kemauan untuk menanggapi atau merespon, kepuasan yang timbul karena sambutan memunculkan tanggapan. C. Menilai. Menilai merupakan penerimaan nilai-nilai, preferensi terhadap suatu nilai, membuat kesepakatan sehubungan dengan nilai. D. Organisasi. Organisasi merupakan suatu konseptualisasi tentang suatu nilai, suatu organisasi dari suatu sistem nilai. E. Karakterisasi. Karakterisasi dengan suatu kompleks nilai, suatu formasi mengenai perangkat umum, suatu manifestasi daripada kompleks nilai. Dan yang ketiga, domain fisikomotorik. Matra fisikomotorik adalah kategori ketiga tujuan pendidikan yang menunjukkan pada gerakan-gerakan jasmania dan kontrol jasmania. Kecakapan-kecakapan fisik dan berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan. A. Peniruan. Peniruan merupakan suatu perilaku meniru dari contoh yang terlihat dan diamati seperti mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengumpulkan, mengatur, membangun, memposisikan, mengkonstruksi, membersihkan, mengubah, dan sebagainya.
B. Manipulasi. Manipulasi merupakan suatu perilaku dalam memberikan respon atau kritikan dari hal-hal yang dilihatnya, seperti mengkoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, mengidentifikasi, mengisi, melatih, mereparasi, mencampur, membuat, menempatkan, dan sebagainya. C. Artikulasi, seperti mengalihkan, menggantikan, memutar, meniru, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, membungkus, dan sebagainya. Dan yang terakhir D. Pengalamiahan, seperti memulai, menyetir, membentuk, mempertajam, menjeniskan, menempelkan, mensketsa, melonggarkan, menimbang, dan sebagainya. Tujuan kepribadian pendidik. 1. Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain: A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Percaya kepada diri sendiri. C. Tenggang rasa, toleran. D. Bersikap terbuka dan demokratis. E. Sabar dalam menghadapi profesi keguruannya. F. Mengembangkan diri bagi kemajuan profesional. G. Memahami tujuan pendidikan. H. Mampu menjalani hubungan insani. I. Memahami kelebihan dan kekurangan sendiri. J. Kreatif dan inovatif dalam bekerja. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.